Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak pernahkah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermulakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapa, firman-Mu hari ini sangat indah sekali, bahwa Engkau selalu menuntun kami melebihi dari segala-galanya. Bahkan tema dekat bersama Allah dengan judul hikmat ada padamu, itu menjadi suatu pertanyaan besar buat kami. Adakah hikmat itu masuk dalam hidup kita? Adakah hikmat itu merasuk di dalam langkah kita? Dan adakah hikmat dari surga bersama kami? Maka di dalam nama Tuhan Yesus, bicaralah Engkau, karena kami adalah orang-orang yang rindu Kau jamah dan ubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat berjumpa dan juga para tamu. Ya. Saya mengucapkan selamat datang. Ya. Semuanya di dalam naungan Bapa. Ya. Mari kita satukan iman kita, saudara. Tema hari ini adalah memang dalam bulannya dari dekat sama Tuhan atau dekat bersama Allah. Tapi judulnya adalah hikmat ada padamu. Itu ada PR kita, saudara. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ada suatu peristiwa yang saya alami di dalam suatu pelayanan. Ya. Hujan lebat, mendung, tak karu-karuan, saya sendirian di dalam pelayanan.
Dan Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa. Ya saudara, di sini akan ada 5, bukan aktor film, tapi adalah pelayan Tuhan yang memiliki suatu tugas masing-masing. Ya, ada manajer proyek, ada pelajar, ada pendeta, ada anak-anak nakal, dan juga ada bos besar. Ya, mari kita akan bersama-sama menyaksikannya, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan saya mohon juga bisa ada masker merah muda, ya, tolong sudah dikasihkan masker merah muda, ya, ya. Kita minta supaya Tuhan membuka jalan, ya. Biarlah dengan pujian ini kita menyadari bahwa dengan kita berusaha, saya berusaha untuk memahami arti dari semua yang saya alami di dalam pelayanan. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan baik, dan saya sangat mencintai Dia karena Dia buka satu rahasia bahwa sesungguhnya hikmat itu ada pada kita di saat kita membuka hati. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama, saudara, dan kita renungkan bersama-sama. Genap sudah, saudara, semua sudah saya terangkan bahwa pada waktu saya pelayanan, saya benar-benar ditinggal di tempat umum. Akhir-akhir ini Tuhan izinkan saya di tempat umum. Kemudian Roh Allah bekerja dan berkata, layangkan pandanganmu di sebelah kanan. Kemudian saya melihat sejak tadi, saudara, ternyata dia adalah manajer proyek Willy. Ya. Dalam proses dia sebagai manajer proyek, tingkat peringkatnya naik daun luar biasa. Kata Tuhan, dibuka kronologi, tetapi dalam hidupnya kosong. Tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Yang ada adalah uang dan uang. Tapi hidupnya tidak bahagia. Kemudian saya bilang, Tuhan, berilah kesempatan supaya ada pertobatan di sana. Sayang, saya tidak kau izinkan. Aku masih banyak untuk bicara, hambaku. Kemudian layangkan pandanganmu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Saya melihat ada sisi seorang pelajar. Apa yang kamu lihat, anakku, hambaku? Saya lihat dia pelajar tekun sekali melihat hasil-hasilnya, puas karena nilainya bagus. Tapi di dalam hatinya tidak ada satu kebahagiaan. Kenapa? Karena dia jauh dari orang tua, jauh dari segala-galanya. Dia tidak ada kasih sayang. Terus saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus bilangnya pelajar? Karena dia hidupnya angkuh, merasa bisa, dan dia mulai mengatur semuanya. Hidupnya tidak bahagia, selalu dituntut dan dituntut. Ya Tuhan, tolonglah agar pelajar ini juga tersentuh. Dan saya tahu bahwa Tuhan sayang sehingga saya ditunjukin pelajar ini. Semoga tidak mengalami hal sesuatu yang tidak membuat dia jatuh dalam dosa. Diam, Tuhan. Kemudian layangkan pandanganmu lurus ke depan. Tak jauh jalan pelan-pelan tuh. Saya melihat ada sosok roh yang tinggi tempal itu.
dan memakai dasi. Dan saya bilang, kok ada terang, kok ada malaikat. Dibuka kronologinya. Oh ternyata dia hamba Tuhan, Ruli. Dia hamba Tuhan. Begitu kelihatan tampak gitu, saya bilang, oh lego saya. Ya. Karena dengan posisi yang seperti itu berarti Tuhan itu mengirim banyak orang dengan caranya. Tapi Tuhan buka kronologinya. Hamba Tuhan ini juga kebingungan dan stres. Kenapa? Apa yang diungkapkan dalam hatinya, apa yang diceritakan, apa yang dikobarkan dengan membara, semuanya kadang membuat kegagalan. Kenapa seperti itu Tuhan? Karena hidup itu harus berjuang. Tapi dia kokoh seperti batu karang teguh. Terima kasih Tuhan. Kirim lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan seperti ini. Sekalipun banyak kegagalan, tapi Tuhan pakai lebih lagi. Dan Tuhan tunjukkan kenapa terjadi, karena dia butuh keuletan, butuh iman yang kuat untuk menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nyobil, Tuhan punya kuasa. Kemudian saya diam, saya tunduk, tapi saya melihat ada bola itu tidak karu-karuan ya, ditendang sana tendang sini dengan 2 orang, Cindy dan Cecil. Dia pakai permen karet, dan permen karet itu ditempel-tempelkan di tembok-tembok. Padahal sudah gede sih. Terus Tuhan bertanya, apa yang kamu lihat? Juga pas Tuhan, berarti dia anak apa? Anak nakal. Tapi aku sangat mencintainya. Berulang kali aku mengetuknya, maka dia bertobat. Tapi dia suka dengan kesenangan dia sendiri, seperti permen karet yang dia punya. Manis kemudian sepat. Sudah tidak manis, sepat dibuang gitu saja. Aku tidak ingin dia seperti itu. Lalu saya tertunduk, saya bilang, Tuhan kok sampai ke kaum muda pun kau perhatikan, kau sangat baik. Biarlah dengan kuasa Tuhan turunkan urapannya sehingga anak ini bertobat dan mencintai Engkau. Tuhan yang jawab. Kemudian saya duduk, ada suara dehem gitu. Tak kira saya mengganggu tempat duduk dia, harus saya pinggir ke sini. Tapi dia tetap Saya bingung, kenapa ya dehem? Tidak ada orang, cuma saya dengan dia. Saya lihat dia lagi, saya pandang, wah tampangnya serem. Saya masukkan sakunan menghadap ke atas. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa orang ini marah kah? Dibuka kronologi, kaya raya. Oh, lalu apa yang saya lakukan? Dengarkan aja kronologinya. Jadi Andi sebagai bos, dia kaya raya, tapi dalam kehidupan dia selalu membuang uang dengan cuma-cuma, tapi tidak ada hasil. Saudara, semua yang kita dengar ini tidak membangun, hanya hamba Tuhan jadi yang membuat kita sadar bahwa hidup kita bukan milik siapa-siapa. Lihatlah kanan dan kiri saya memakai masker. Memang saat itu saya gini, nanti saya lanjutkan kesaksiannya, tapi ini yang membuat masker. Tuhan, saya itu tidak tahu hari ini saya dapat masker gratis. Saya bilang gitu, 1 pak besar. Dimana Tuhan? Terus saya doain Tuhan, saya doa, karena Tuhan suruh doakan ini masker. Ya, saya doa dalam nama Tuhan Yesus dengan dan Tuhan berkati memberikan kuasa. Tuhan tolong siapapun yang pakai masker ini. Tak pikir keluarga saya Tuhan beri kesehatan, anak-anak, mantu, cucu, saya gitu, dan semua orang yang menerima masker. Amin. Gitu? Saya duduk. Begitu duduk, ada seorang nenek-nenek itu, ya, maaf cerita, anggap aja dia sebagai orang tua nenek. Saya bilang, aduh repot sekali ya, aku ini punya semuanya, tapi anak mantuku tidak mau menjemput aku. Aku ngomel, terus saya sampai kuping ini sampai panas. Saya bilang, sabar aja Bu, saya bilang gitu. Memang anak muda itu beda dari yang dulu, tapi sekarang kita doakan pasti bisa. Apa? Bener kamu anak muda saya beda? Ya tapi kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Tidak mungkin pas begini namanya ini itu gitu. Tapi Tuhan bilang, Domba Destika, dia ini panas dalam,
Jadi kamu kalau ngomong ya mesti ketularan dan mati gitu ya. Tapi kamu bilang kamu kasih masker, udah berani tuh kan. Ini orang ini dulu bukan orang judes. Aduh, saya tak mau rame lah, tak mau rame. Mau saya menjawab 1 kali, dia jawab 10 kali, 10 kecap ya. Nah, kalah saya di main. Baik, aku akan berani. Dia cerita sendiri. Aku ini dari sana tuh cari masker tidak ada. Gitu saya. Susah nih, saya itu tidak masker. Coba nanti kalau saya sakit ya apa? Ngomong-ngomong gitu. Misalnya, Tuhan bilang dulu itu masuknya kasih no. Gak apa-apa lah Tuhan, sudah lah, cukup lah, sudah kasih no. Misalnya. Hikmat dari surga memberitahu kasih. Akhirnya saya keluarkan maskernya. Bu, ini masker. Wow, dibuka. Masukkan. No, itu saya dengarkan. Apapun yang kamu doakan dengan iman, kuasanya bekerja. Amin. Ibu tadi mukanya gitu, wah gitu. Saya pokoknya sudah serem lah. Saya juga tidak mau. Saya itu tengkar. Rame juga tidak mau, jadi lebih baik diem ngalah. Aku salah gitu. Dalam hati saya, kenapa aku duduk salah gitu. Tapi Tuhan diem. Akhirnya begitu masuk, plek gitu, sudah diplek gini. Mana dia gini? Saya, ibu ini kita ambil siapa ya tadi? Tidak ada sama saya. Iya Bu, enak Bu pakai masker. Oh sangat enak sekali. Izinkan saya tidur. Gitu saja. Dalam hati saya sudah bisa bersyukur Tuhan. Saya diam. Tiba-tiba ada orang yang lonong masuk. Dia tidak maskeran tapi masih muda. Dia punya pacar. Pacarnya ada di belakang. Jadi dia duduk di sebelah saya. Dia marah-marah. Oh, tapi marahnya itu karena mendadak batuk-batuk. Wow, jadi sampai di mana-mana. Orang itu takut ya. Saya di sebelah kan mungkin kayak gini-gini. Tuhan ini apa Tuhan? Kasih masker. Aduh, masker lagi hari ini. Temanya masker ya Tuhan. Tuhan bilang, gak apa-apa, yang nonton kamu apa aku? Ya Tuhan, ya kerja no. Aku takut Tuhan, orangnya marah-marah ambil pacari. Sudah kerja no. Gak berani Tuhan, Tuhan gak pernah maksa. Ya udah aku yang kerja. Aduh sayang aku gak punya masker ini gimana? Ngeliatin saya gitu. Pada waktu ngeliat, Tuhan bilang, ayo kasih. Saya mau masker. Terima kasih ya. Nanti dia masuk. Udah batuk sudah. Tuhan ajaib. Saya diam. Begitu diam, Tuhan berikan nikmat dari surga. Lihat, kiri kananmu pakai masker apa? Merah muda. Aku sudah menebus kamu dengan darah yang merah. Darah penebusan. Itu betul-betul menjadi hak kesulungan sampai kamu naik ke surga. Aku berikan tiket bonus untuk masuk surga. Mengapa tidak merah? Karena kamu tidak bisa sempurna. Jadi warnamu masih merah muda. Oh iya ya. Dibalik lagi. Lihat itu. Mulai dari manajer proyek, pelajar, dan juga anak nakal. Mengapa dia gelap? Itu diumpamakan masker yang gelap tuh. Semuanya tidak ada jawaban. Tapi hamba Tuhan memiliki terang karena dia melakukan dengan tekun. Amin. Jadi menyandang apapun dalam dunia ini saudara, tanpa Tuhan tidak bisa. Harus dengan Tuhan. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dan Dia akan membuka hati kita lebih dari segala-galanya. Kita imani ya saudara, kutinggikan Engkau Tuhan melebihi dari segalanya. Lalu kita masuk dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku.
bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan masuk di dalam satu bacaan firman Tuhan. Sama-sama saudara ikuti saya, sementara boleh kembali. Yohanes pasal 14 ayat 6. 1, 2, 3. Yohanes 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saudara, hikmat itu adalah penting, ya. Semua orang di muka bumi harus memiliki hikmat dari surga, bukan akal budi. Kalau akal budi dari kita mikir, oh besok aku masak apa, oh aku besok itu aku notok uang begini gitu ya. Tapi kalau hikmat dari surga itu adalah semua yang ke depan Tuhan buka. Semua yang harus kita alami Tuhan buka. Kalau saya tidak memiliki hikmat, saya tidak bisa kenal dengan manajer proyek. Saya juga tidak mengenal pelajar, tidak mengerti itu hamba Tuhan, dan itu anak-anak nakal, dan orang yang paling besar semuanya punya bos. Saya tidak mengerti. Tapi ini semua Tuhan berkata, nabi apa? Sekelilingmu itu seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah pesan kita, pesan Yesus kepada kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah jalan kebenaran arti ditambah hidup, arti lengkap. Berarti kita harus sadar bahwa hikmat dari surga itu membawa kita menuju kebenaran dan hidup. Mari kita imani bersama-sama, ya. Contohnya seperti apa, Bu? Hikmat itu gini, saudara. Mungkin kisah saya ini tidak sama dengan saudara, tapi kisah itu, setiap kisah memiliki kuasa Allah masing-masing, ya. Suatu hari saya ini lagi mengunjungi orang, ya saudara, yang lama sudah tidak saya kenal, maksudnya sudah lama tidak ketemu dan lama tidak kenal, mukanya sudah berbeda, dia pun juga melihat saya juga berbeda. Jadi dia bingung-bingung, bengong-bengong. Lalu lama-lama dia bercerita bahwa dia sering mimpi, ya, sering mimpi. Terus saya bilang bahwa sebetulnya mimpi tidak apa-apa, baik aja, tapi mimpinya seperti apa, ya. Maka dia mulai bercerita bahwa setiap hari dia bermimpi dan mimpinya itu aneh. Apa contohnya? Mimpinya itu saya masuk di peti mati. Terus yang kemarin dulu saya masuk di kuburan. Kemarin ini dulu saya tersesat di tempatnya kuburan. Terus kemarin pokoknya hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Apakah kamu sudah berdoa? Saya sudah berdoa. Bahkan saya itu mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Itu tuh kayak nyeplos saja. Jadi saya tidak berani untuk ngomong apapun, tapi itu Tuhan saya pasti tuntunnya. Contohnya seperti apa? Tuhan bilang gini, kasihlah sesamamu manusia. Aku sudah mengasihi. Oh ya? Kamu mengasihi? Iya. Dan cintailah Allah Tuhanmu, itu kan paling utama. Itu sudah tak laku, no. Oh ya, itu kita doa dulu ya. Tapi kan sudah doa. Masa kita doa lagi nggak mau? Ya, rasanya doa itu sudah buat aku tuh umum lah, biasalah, bisa doa-doa tuh aku juga bisa kok. Loh, nggak apa-apa, lah kamu nggak mau didoain. Karena yang aku minta ya, kita kan bertemu bukan untuk sesuatu yang bertentangan gitu. Kita harus punya kasih. Ya Allah, dia jawab-jawab gitu. Gini ya apa? Ngatur ya. Ya apa lah aku doain kamu, nanti kamu doain aku. Saya tanya sama Tuhan, boleh enggak? Bukan doang, wah boleh, enggak apa-apa, mengalir aja. Nah, kata mengalir itu berarti waspada. Ya wis Tuhan, saya harus mengalir, ya. Sudah, ayo doa. Aku dulu ya, nanti bisa aman kamu ya, nyambung ya. Ya, doa panjang, setengah jam saja. Intinya doa adalah beri saya berkat,
dan beri saya kebahagiaan, karena saya sudah lama ditinggal suami. Terus dia bilang bahwa diberkati, apa yang dilakukannya ada berkat. Kayaknya benar, semua itu benar, bagus. Itu penilaian saya. Dan sengaja untuk saya berdoa, Tuhan buka jalan, buka semua singkapkan yang terselubung dan apapun yang terjadi. Kan dia sudah doanya baik, kenapa kok mimpikan gitu saja? Saya tidak dibuka, mana bisa? No, itu juga hikmat dari surga turun. Wes tak buka nak kronologinya. Ternyata dia ini punya luka batin pada seseorang, dan orang itu mempermainkan dia. Akhirnya dia dendam, dan dia doanya itu nggak pas, cepet mati, cepet nubruk. Terus umurnya pendek, kan tidak baik semua kan. Dari proses itulah, dari kejadian demi kejadian itu membuat dia luka, hingga dia merasa bahwa ya udah pokoknya aku doa pasti Tuhan buka jalan. Benar kok, maksudnya kan benar. Terus saya tanya sama Tuhan, doa itu benar? Tuhan bilang tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak tanya aku. Nah itu sudah. Karena dia tidak bertanya dengan aku dulu. Di sini dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran. Jadi pedomannya harus siapa dulu? Kita atau Tuhan? Halo? Tuhan. Loh, tapi Kak Buditi enak. Tanya langsung dijawab. Aku mana bisa? Aku tidak bisa apa-apa. Loh, justru kamu tidak bisa apa-apa itu Tuhan buka. Kan gitu. Justru kamu tidak pintar, tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, menyembah, tidak bisa. Tuhan justru membuka. Loh, itu bukan ilmu, itu jalannya Tuhan. Jadi kenapa kamu tidak tanya sama aku dulu? Kamu doanya seperti apa? Kan gitu. Aduh, biar nerang Tuhan, kan gitu. Karena saya juga tidak mau menyinggung perasaan dia. Gini, mencotot dewek, ngomong dewek saja. Ayo kita rujaan, ya. Rujaan. Di tengah-tengah rujaan dia mengupas nanas. Dia bilang, aku tadi sorry ya, doaku asal nyeplos. Matos. Apa? Asal nyeplos? Hah? Dalam hati saya, loh, doa dibuat main-main. Minta ampun Tuhan. Aduh, pantesan Tuhan bilang kenapa tidak tanya aku. Saya bilang ya sudah, taruh nanasmu, ayo kita doa. Balik semua tadi, minta ampun. Gitu masak, Tuhan marah. Duh, bukan Tuhan marah, tapi kamu tidak sopan. Ayo taruh, saya tidak mau rujaan. Itu saya, tak paksa saya tidak mau rujaan. Dia marah dia, suju ngomel dia, tak diem. Dan saya harus ngomong apa? Tuhan bilang apa? Mengalir. Bukan mengaji pengaman Solo, saya mengalir. Berarti saya harus apa? Sabar, ya udah diam. Pokoknya ada doa tuh ngusir kayak terus. Jadi saya tahunya kan saya pejam mata, disenggol saya sengaja supaya saya tidak fokus. Hanya saya bilang gini, Tuhan, ya apa nih menghadapinya? Ini orangnya kayaknya marah Tuhan. Tuhan bilang apa? Mengalir. Sudah berdoa, ya doa. Begitu doa dibuka kronologinya tadi, yang disakiti orang begini. Tahu saudara apa yang terjadi? Ini teman saya ndelosor sampai di kaki saya itu nangis seguk. Terus saya kan ya tidak pantas sudah gitu. Nah saya langsung doprok juga. Terus saya amen, saya bilang kenapa? Kok benar semua sih mbok omong no? Bukan aku yang benar semua. Tuhan sudah membuka. Jadi kamu harus tahu ini tidak baik. Kamu harus berdoa berserah sama Tuhan. Ingat toh, Tuhan itu sangat sayang sama kamu. Bayar semua saja. Tuhan bilang, aku sudah mengampuninya. Itu baiknya Tuhan. Aku memberi kesempatan. Lalu saya peluk dia dan saya bilang, duduk minum. Ayo doa airnya diminum, dia lega, mukanya saya ceria lagi. Dan dia bilang, maafkan aku ya. Tadi aku ngawur doanya. Padahal ngotot saudara. Nah itu.
hati-hati ya saudara ya, kalau sudah berdoa dengan Tuhan jangan asal nyeplos. Tahu beda dengan kecapean, paham saudara? Orang kalau capek kadang berputar-putar, kadang juga habis ini mencolot ke sini, itu capek saudara. Beda dengan asal nyelonong kayak tadi, tidak ada intinya apa-apa. Jadi doa yang berbobot itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak perlu jiplak, keluar dari dasar hatimu. Walaupun kamu pelan doanya, walaupun kamu tersendat-sendat doanya, Tuhan mendengarkan. Maka itu kita harus ingat bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tetap disimpan di dalam loh hati kita. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana di atas hidup saya. Amin. Jadi saudara tidak bisa berkata bahwa aku sekarang berubah, si A berubah dengan aku, si B juga tidak menganggap aku. Tidak ada kata-kata itu. Mari kita buang sama-sama, karena dekat dengan Tuhan itu harus sehati, sepikir, sejiwa, seperjuangan. Amin. Amin. Jadi kita imani bahwa di dalam Tuhan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Allah. Kalau tidak melalui Yesus. Itu intinya apa? Apa-apa tanya Tuhan. Amin. Sudah dipraktekkan dalam hidupmu seperti itu? Aku lupa, Bu. Nah, bagaimana imanmu bertambah kalau dirimu tidak dirubah dan mau diubah? Mau berubah? Kok abot sudah? Mau berubah, amin? Nah, kalau amin, jangan bilang men. Di enak deh ngomong. Ngelakoni iki abot, sama saudara. Kalau tadi saya bilang, Tuhan saya harus bagaimana? Mengalir, itu pusing kan? Mengalir berarti harus bertanda waspada dan harus sabar. Tapi Tuhan buka kronologinya, enak saya bisa ngomong. Sama, saudara kalau terlatih, itu bisa. Bukan sama seperti saya, tapi ada, bukan feeling itu saya. Ada sesuatu yang membuat kita bahagia. Dan saya kita lanjutin segera. Setelah itu saudara, saya tahu bahwa hal ini tidak mudah ya, karena orang ini kata Tuhan ini dan ini tidak sama. Berarti saya harus berdoa serahkan sama Tuhan. Dan nangis-nangis juga percuma gitu. Misalnya saya doa, saya buka firman, saya tunjukin firmannya, Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Setelah itu kita masuk dalam penyembahan. Dalam penyembahan kita sudah selesai. Kita mau makan hujan, sudah selesai. Tiba-tiba saya merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti saya. Kok aneh ya? Terus saya ngelihat sekelilingnya, gak ada sesuatu, tapi aneh. Ini menjelang malam. Terus saya bilang, kamu nanti penyembahan enggak? Ya, aku mau penyembahan. Dia enggak ngomong, kalau malam itu ada roh yang mengikuti dia. Hanya kita doa penyembahan. Begitu kita doa penyembahan, saudara, saya ditunjuk ada sesosok roh dan dia sedang berkomat kamit. Dan saya bilang bahwa, apa ini ya yang terjadi? Terus saya tanya sama dia, kamu itu kemana? Enggak kemana-mana. Kamu enggak kemana-mana, bener? Enggak. Ayo kita doa, buka sama Tuhan bahwa orang ini pergi ke hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya dia menanam di situ rambut kayak kain kayak itu hidup sudah. Diserang orang itu. Nah, karena saya ada di situ, dia serang saya juga. Maka saya bilang, Tuhan, hanya kuasa darahmu yang akan mengikat penguasa roh itu. Hikmat Tuhan turun. Nyanyi, nyembah saya tidak perlu keluar sampai ngeden-ngeden, tidak perlu, kita nyanyi aja, nyanyi sampai menitikan air mata, nyanyi. Akhirnya saya mendapat penglihatan roh itu mundur 3 meter, 2 meter lah. Saya kaget tuh, apa ya ini? Kelabang besar loh menuju ke sini, keluar, lepas, putuskan semua, tak bisa, tidak mempan saya. Akhirnya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Darahku sudah menebus kamu. Ingat saya, ya, darah Tuhan Yesus sudah membungkus saya, bentengi tempatnya. Langsung sini ada terang benderang, sinar bulat. Saya bertenang, aduh Tuhan bersyukur. Nyembah. Hikmat Tuhan dibilang nyembah. Jadi itu peperangan roh. Hanya saya menyembah, entah berapa lama. Lama-lama ini lampu
lampu dia, lampu itu bukan lampu gini, lampu yang gini meledos sudah, meletus duar. Nah begitu duar itu sudah, saya melihat ada sosok roh itu menempel di dinding, cecakan raksasa besar kayak buaya, mampet mendekat kita, buka gini, mau nanam kita. Tapi kan kita punya sinar kemuliaan Tuhan, kita punya kuasa Tuhan. Hanya saya berdoa menyembah. Anak ini atau teman saya ini berdoa, menangis, menyesali, kata minta ampun, dibuka semua, malaikat berlaksana membentengi lagi. Jadi sudah ada sinar, ada malaikat. Barulah firman Tuhan bicara, "Enyalah kamu iblis, karena kamu tidak pantas mencobai anakku." Keluar saya. Begitu keluar, pintu depan, pintu belakang tuh buka, saya buah gitu. Terus gitu, saya selesai. Tuhan bilang sudah selesai, sudah selesai. Hanya saya bilang jangan ulang lagi ya, karena saya juga tidak ngerti mengapa saya harus kesini. Nah gitu loh, sudah ya. Sekarang aku mau pulang, saya tidak mau lagi nginep di situ. Buat apa? Saya izinkan saya mau pulang. Loh, kamu nginep kan kamu sudah selesai, sudah beres semua. Karena saya sudah mengusir, harus keluar dari rumah itu. Hanya kita sepakat kemudian kita hanya pergi ke hotel. Tuhan baik. Jadi intinya adalah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, dan Tuhan punya kuasa. Hanya besoknya dia bilang sama saya, orangnya sakit dan muntah darah. Hah? Siapa? Ayo kita doa. Tuhan ampuni. Tuhan bilang kamu tidak nyerang, tapi dia pakai ilmu kena dia sendiri. Oh puji Tuhan, selamatkan dia. Sudah tak kirim malaikat untuk beri keselamatan, tak kasih umur kamu bertobat. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Kita ini ditunjukkan di sini saudara, makanya kita tanggal 21 ya, kita akan ada KKR ya. KKR itu kita mau supaya kita memiliki tenda, kemah itu dibentangkan. Tenda itu hidup kita, kediaman kita. Jangan menghemat, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Pancangkan talinya dan pancangkan kokoh. Supaya apa? Sebab engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya, mari saudara, kita akan menyanyikan ini. Lapangkanlah tempat kemahmu ya. Firman Tuhan sampai di sini kita tahu bahwa Tuhan itu bertindak atas hidup kita. Kalau kita milik Tuhan, Dia akan bela kita. Dan yang terpenting adalah kita peka. Apakah Tuhan berkenan saya seperti ini? Gitu saudara, apa-apa tanya sama Tuhan. Karena nanti saudara akan belajar, dilatih untuk peka ya. Kita nyanyikan lagu ini, lapangkanlah tempat kemahmu. Kita imani saudara. Pancangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang. Benar Yesus. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang. Kita akan bangkit berdiri. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari
keduanya melebihi dari atas kepala. Tuhan, kami sangat berterima kasih buat firman-Mu, karena firman-Mu mengangkat kita. Penebusan Tuhan di atas kayu salib sudah menjadi power dalam hidup kita, bagi kita mendapat bonus masuk ke surga, bahkan mendapat bonus untuk diselamatkan selama di dunia. Tuhan ikut bekerja. Waktu kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati. Dengan nama Tuhan Yesus, maka kami siapkan hati kami, Tuhan, dengan kata amin.